Makanya ketika Abdul Hasan Asyadzili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqad ahabba alla tadharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Tapi saya ulang lagi, senang Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Owi Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane sampean nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya ora lagu tok Gus apa. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Apang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kulo nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi sebuti fa wa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari kata radiya yardo la ardo, kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nek kepengin dipikir Nabi syaratnya aja-aja terusno. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan, makanya ketika Abdul Hasan Asyadzili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqad ahabba alla tadharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat kaum Mu'tazilah. Ingat loh, Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma biasa. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu enggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dielingno ngene. Nabi, eling lho niki pun akhirat. Lah nek Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya enggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa'. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujude kula jenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kula yakin wong desa-desa sing sujude salah iku ora Rafi'i-Rafi'inan, pancen goblok. Lah tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenare. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking supaya enak lah dadi umat Kanjeng Nabi, enak ummatun marhumah napa ummatun marhum. Dawe Kanjeng Nabi umatku ora bejo piye, sing awal aku, sing nutup Nabi Isa. Supaya bejo terus.
Wis pokoke sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus. Walana busyra napa? Bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mabad. Pokoke seneng mustamir seneng terus-menerus, ora pas nyanyi tok. Kados Gus Abang mboten seneng ku terus-menerus. Kula seneng Nabi terus-menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltizat al-akli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqahu Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan yo umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahire bumi, lahire Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal itu. Gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun iku pangeran. Nah, makanya digojlok oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nak kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajada halawatal iman. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng. Tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus iso turun. Kula mohon mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cung nak iman mbek Allah mbek hari akhir mulyakno tangga, mulyakno tamu, mbek bojo sing apik, mbek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun majaa bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ajaran kok enake ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Aja gampang suudon mbek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita, sing dadi pangeran si A, lahire ana taune 2000 pira. Memang terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula. Mergo duwe agama sing menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, "Hada al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka. Lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innahu kana harison ala qatli sahibi." Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil. Mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah? Makanya juga kalami al-jamalul akli. Akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Jadi sekolah suwon. Kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi pirsa bahwa akhirat tidak membatasi kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Mohon kula terusaken nggih dados jelas cara Imam Sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam Sinten Rafi'i. Ya dados nek ana wong desa sujude salah iku wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nek sing roh Suriah ya fantasi ora ngono lah. Delok wong akeh. Tapi kula nak salat jarang dadi imam makmum, dadi sujude bener ora ana wong roh.
Jadi imam resiko di sawang ya. Mohon kalau terus non. Iku dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawuh Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana. Jadi mazhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu. Kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al-azharu te sing oleh azhari wujubuhu wajibe watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi dari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al-jabhah, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna, terus kemudian masyhur itu kan. Kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'a tahamulin yasir, agak ditekan. Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak ditekan. Ma'a tahamulin yasir, harus agak ditekan. Tapi enggak tahu ya apa wajib ngecap enggak. Orang katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan. Tapi ada yang bilang gini itu iku Gus, angger sajadahe larang ya rapati ya. Mergo empuk no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah saya itu, milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis. Itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi, adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mu'minin al mu'minati napa yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham ya? Sakjane cari Imam Syafi'i kan sya'ratun wahidah sing lam takhrut an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sya'ratun wahidah. Tapi resikonya nanti kelip-kelip. Gini loh ya. Ini gini ya, ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somahi udunaihi wa musabbihatahu ala musabbihati. Ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Anggap, maksudnya saya tidak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, rasa dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak tuh ini. Ya gue tak anggap murid. Habib mboten wani. Ya Ali kanca mboten. Ngeten. Ya, ibhamaihi ala somakhai udunaihi wa musabbihatahu ala semua yumirru hakada. Macamnya pun yumirru karena amarro yumirru itu syaratnya jadi dia harus bisa sorof ya. Amarro yumirru apa? Imroron. Asarro yusirru isroron. Ajalla yujillu ijlalan. Ini gini terus begini. Terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya banyak. Apalagi yang gondrong. Wah itu kalau murab semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong. Itu ada sanatnya. Lho kalau dibuatin guyon tenan tadi. Sing gundul itu ya ana sanate, sing gondrong ya ana sanate. Tapi biasane do nglakoni sedurunge entuk sanat. Lha iku sing mari repot niku. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini. Sampai agak sini. Saya ulang lagi ya. Wajibnya kan ma'al mirfaqain segini. Harus sampai nisfal adud segini. Biar sinarnya tambah. Misalnya mashul qadamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya
sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atmim lana nurana. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa. Oh maj'al bi amami nuran wa nuran wa min tahti nuran sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali. Karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan, jadi kita mengenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah mengenali sampean klip-klip. Mulane ojo baleni wudu. Apa? Cukuman. Ya nak saya sah cara madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudu li tabarrud atau wudu tajdid. Saya tuh wudu sempurna pas sholat toh. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanad-sanad kita sampai caranya wudu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau masfur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh masfur roksi. Kira-kira rambut sitok itu misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok, wong darani ketok rambut apa ngetok sirah rambut. Makanya itu kan potensi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya sing kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit itu tersinggung apa seneng gitu aja gitu ngukurin ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira sah apa menyinggung itu? Ya, alhamdulillah ke paham. Dadi ngoten mau ukurannya gitu aja. Lah cah cilik ora paham. Ini provokator. Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi'i itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup wad'ul jabhah, ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi'i juga agak salah. Logikanya gini. Termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li itu adalah orang sujud pada berhala. Saya ulang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada, kira-kira sekedar wad'ul jabhah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota 7? Wadul jabah, lah iya. Wong go murtad sah kok go sujud rasa. Kira-kira gitu cara pikiran Imam Jawa Rafi. Lah yang go murtad sah kok dienggo salat ora sah. Jadi cara kula dadi pendukungnya Imam Rafi'i, muhibbine Imam Rafi'i niku carane bela sepundi? Wong sujud ning berhala. Iku untuk jadi murtad melibatkan 7 anggota apa cukup bathuk tok? Bathuk tok. Ya wis nek ngono go murtad sah ya go salat. Sah. Iku cara pikirane siapa? Imam Rafi'i. Nah cara pikiran Imam Nawawi sujud ning pangeran wis sempurna. Cek sombong sing sujud bathuke tok menawa kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan 7 berapa? Anggota. Terus jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya. Tapi Rasulullah nak ngendikan tuh sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqal bihi qadam gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngendikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basari wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum asbi bangsa urat wa mastaqal bihi qadam. Pokoke sing kula beto. Sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi makanya kita diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.